Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas media dan bahan ajar pendidikan luar sekolah dengan judul Alat Permainan Edukatif. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9, yang pertama ada Arida Zumratul Nurmafazah, yang kedua ada saya Ade Oktavia Salsabila, yang ketiga ada Haya Alvini Rizina Lifati, dan yang keempat ada Setia Yanu Tridianti. Latar belakang. Permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasikan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut. Permainan cukup penting bagi perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi anak-anak untuk diberi kesempatan dan sarana di dalam kegiatan permainannya. Bermain adalah suatu kegiatan menyenangkan. Untuk bermain, anak memerlukan alat bermain. Pada saat anak bermain akan terjadi berbagai eksplorasi, penemuan, penciptaan, perkembangan daya pikir, perkembangan bahasa, perkembangan motorik kasar, kebiasaan berbagi, bermain bersama, berimajinasi, dan kreativitas. Suryadi pada 2009 mendefinisikan alat permainan edukatif adalah segala bentuk permainan yang dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan anak. Alat permainan edukatif yang digunakan adalah alat untuk bermain anak. Indikator alat permainan disebut edukatif jika mampu mengembangkan aspek tertentu pada anak. Pertama, pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif juga disebut sebagai AT, merupakan permainan yang ditujukan kepada peserta didik untuk belajar melalui permainan yang telah disiapkan pendidik sebelum kegiatan belajar dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah alat atau benda yang berfungsi sebagai penunjang pembelajaran peserta didik supaya kegiatan pembelajaran lebih menarik untuk peserta didik. Biasanya, alat permainan edukatif ditunjuk untuk peserta didik dengan usia 0-6 tahun. Jika dalam pendidikan non-formal, peserta didik yang memiliki usia 0-6 tahun merupakan siswa PAUD atau pendidikan anak usia dini. Alat permainan edukatif didesain untuk kepentingan pembelajaran supaya dapat mengoptimalisasikan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memilih alat permainan edukatif yang sembarangan, hingga pada akhirnya hal ini justru menjadikan peserta didik lebih kontraproduktif terhadap tujuan pendidikannya. Maka dari itu, hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih bahan dan peralatan belajar bermain anak diantaranya yaitu ditunjukkan untuk anak usia dini dan dapat mengoptimalkan perkembangan anak. 2. Manfaat alat permainan edukatif. Yang pertama itu ada melatih kemampuan fisik, motorik atau psikomotorik dari anak-anak dengan bergerak seperti berjalan, berlari, melompat itu melatih motorik kasarnya sehingga memiliki sistem perototan yang baik. Yang kedua, ada melatih kemampuan sosial, emosional atau afektif. Jadi maksudnya itu anak itu bisa melakukan aktivitas karena ia merasa senang untuk melakukannya. Yang ketiga, melatih kemampuan kecerdasan atau kognisi. Nah, di dalam kemampuan ini anak bisa memperkenalkan dengan pembendaharaan huruf, angka, kata, bahasa, dan komunikasi timbal balik. Yang keempat, ada melatih konsentrasi. Jadi salah satu AP yang dapat melatih konsentrasi pada anak, salah satunya itu dengan puzzle. Puzzle dalam AP ini paling umum dipakai dan termasuk dalam media pembelajaran yang sederhana. Selanjutnya, mengenalkan konsep logika. Salah satu contohnya itu permainan pohon angka. Dalam permainan pohon angka itu bertujuan untuk anak itu berhitung melalui media alat AP itu sendiri, karena permainan itu dapat mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan media yang konkret. Ketiga, tujuan permainan edukatif. Pertama, tujuan bagi peserta didik yaitu untuk memudahkan anak belajar.
Artinya, alat permainan edukatif ini dapat menjadikan anak bermain dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara sekaligus. Yang kedua yaitu untuk media kreativitas dan imajinasi anak. Bagi anak, alat permainan edukatif dapat dijadikan sebagai media mengembangkan kreativitas dan daya imajinasinya. Karena dengan alat permainan edukatif ini, anak dapat mencoba-coba dan memainkannya dengan berbagai cara sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang ketiga yaitu untuk menghilangkan kejenuhan anak. Salah satu caranya ialah dengan mengajak anak bermain dengan alat permainan edukatif. Dengan alat ini, anak fokus dalam bermain, tetapi anak tetap tidak melupakan untuk belajar. Yang keempat yaitu untuk menambah kegiatan anak. Segala sesuatu yang menarik bagi anak akan selalu diingat dan dikenang oleh anak. Yang kedua yaitu tujuan bagi pendidik. Antara lain satu, untuk mempermudah menyampaikan materi. Setiap pendidik pasti membutuhkan media untuk menyampaikan sebuah materi. Media yang tepat merupakan alat permainan edukatif karena pada umumnya anak-anak sangat menyukai permainan. Yang kedua yaitu untuk mengatasi keterbatasan waktu, tempat maupun bahasa. Dengan alat permainan edukatif ini, anak dapat belajar banyak hal meskipun dalam waktu yang singkat di tempat yang sederhana. Selain itu, dengan alat permainan ini, anak juga dapat mengembangkan kemampuan bahasanya dengan baik melalui interaksi saat bermain menggunakan alat permainan edukatif ini. Keempat, ciri-ciri permainan edukatif. Yang pertama yaitu desain yang mudah, sederhana, dan menarik. Pemilihan alat untuk kegiatan kreativitas anak sebaiknya memang memilih yang sederhana dari desainnya karena peralatan yang memungkinkan dan dapat memotivasi anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua yaitu multifungsi atau serbaguna serta awet. Peralatan yang diberikan kepada anak sebaiknya serbaguna sesuai dengan kebutuhan anak-anak, yaitu anak-anak laki-laki maupun perempuan, serta harus tahan lama. Yang ketiga yaitu berukuran besar. Alat kreativitas yang berukuran besar akan memudahkan anak untuk memegangnya. Yang selanjutnya yaitu tidak membahayakan, artinya tidak terbuat dari bahan-bahan maupun bentuk yang membahayakan anak. Mendorong anak untuk bermain bersama. Untuk mendorong anak dapat bermain bersama, maka diperlukan alat yang dapat merangsang kegiatan yang melibatkan orang lain. Mengembangkan daya fantasi. Alat permainan yang sifatnya mudah dibentuk dan diubah-ubah sangat sesuai untuk mengembangkan daya fantasi anak karena dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba dan melatih daya fantasinya. Kemudian, bukan karena kelucuan dan kebagusannya, orang tua ataupun guru sebaiknya memilih peralatan yang dapat menunjang perkembangan kognisi, afeksi maupun motorik anak. Kelima, prinsip permainan edukatif. Prinsip produktivitas. Alat permainan edukatif merupakan media untuk menyalurkan rasa ingin tahu anak yang sangat kuat. Karena itu, prinsip produktivitas ini diperlukan supaya anak dapat mengembangkan dan memunculkan pengetahuan baru yang berguna bagi kehidupannya. Yang kedua yaitu prinsip aktivitas. Alat permainan edukatif ini diharapkan dapat menjadikan anak terlibat secara aktif dalam bermain, di mana seluruh anggota tubuhnya dapat bergerak secara maksimal sehingga membantu perkembangan kinestetik anak. Yang ketiga yaitu prinsip kreativitas. Alat permainan edukatif ini dapat membangun dan memunculkan sikap kreatif pada diri anak. Kreativitas anak akan muncul dan berkembang pada saat dia bermain. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Alat permainan edukatif ini dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan waktu yang singkat serta tidak menghabiskan banyak tenaga maupun biaya. Keenam, syarat penggunaan alat permainan edukatif. Pertama yaitu mudah membuatnya, mudah memperoleh bahan dan alat, serta mudah digunakan oleh anak didik. Yang kedua aman, yaitu tidak membahayakan anak baik dari segi bahan maupun bentuk. Selanjutnya yaitu murah, artinya pengadaan biaya dengan serendah mungkin. Asyik, nyaman digunakan oleh anak, usia dan minat anak agar bermain benar-benar berfungsi sebagai bahan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, jadi tidak justru menghambat tumbuh kembang mereka. Selanjutnya yaitu keamanan dari permainan tersebut. Maksudnya adalah tidak tajam, tidak ada bagian-bagian yang dapat melukai anak tersebut dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Selanjutnya yaitu pentingnya keterlibatan orang tua atau anggota keluarga dalam proses bermain agar dapat melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka terhadap lingkungan.
Selanjutnya yaitu mudah dibongkar pasang. Alat permainan yang mudah dibongkar pasang dapat diperbaiki sendiri, lebih ideal daripada mobil-mobilan yang dapat bergerak sendiri. Alat-alat permainan yang dijual di toko-toko lebih banyak menjadi bahan tontonan daripada berfungsi sebagai alat permainan. Anak-anak tidak tertarik oleh bagus dan sempurnanya alat-alat permainan yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Selanjutnya yaitu dapat mengembangkan daya fantasi. Maksudnya adalah alat permainan edukatif yang sifatnya mudah dibentuk dan diubah-ubah, sangat sesuai untuk mengembangkan daya fantasi yang memberikan kepada anak kesempatan untuk mencoba dan melatih daya-daya fantasinya. Sesuai dengan ajaran pendidikan modern, alat-alat yang dapat menunjang perkembangan fantasi itu misalnya bak pasir, kemudian tanah liat, kertas, dan gunting. Jumlah alat-alat itu masih dapat ditambah lagi dengan kapur warna, papan tulis, dan sebagainya. Ketujuh, jenis alat permainan edukatif. Pertama ada alat permainan fisik outdoor yang merupakan permainan yang dilakukan di luar ruangan, yang biasanya permainan ini dilakukan di halaman sekolah, taman yang ada di dekat anak-anak. Permainan outdoor ini contohnya permainan olahraga seperti petak umpet, ular naga, maupun lompat tali. Yang kedua yaitu permainan dominan non fisik atau bermain pasif. Permainan ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang besar dibandingkan permainan lainnya. Beberapa permainan dominan non-fisik ini antara lain membaca, menulis, menggambar, mewarnai, maupun menonton film. Yang ketiga yaitu alat permainan tradisional. Alat permainan tradisional ini merupakan segala bentuk alat permainan edukatif yang diturunkan atau diwariskan oleh orang-orang tua yang terdahulu. Contohnya dadakon, bekelan, enggrang. Yang keempat yaitu alat permainan elektronik ataupun modern. Anak usia dini sekarang sudah banyak yang dapat memencet tombol-tombol pada sebuah permainan atau remote control. Namun pada alat permainan edukatif modern, anak cenderung pasif, introvert, dan menjadi antisosial. Berbagai model alat permainan ini contohnya seperti video game, komputer, Nintendo, maupun Tamiya. Yang kelima yaitu alat permainan fisik bebas indoor. Permainan ini dilakukan di dalam ruangan dan permainan yang dilakukan secara bebas. Artinya, permainan ini dapat dimainkan secara bebas oleh peserta didik tanpa perlunya bimbingan orang dewasa. Namun, dengan bantuan atau bimbingan orang dewasa, permainan ini akan semakin dapat dipahami oleh anak-anak dengan mudah. Adapun contoh permainan fisik indoor secara bebas antara lain bermain musik seperti bernyanyi dan memainkan alat-alat musik. Kemudian ada bermain tepuk dan bermain pesan berantai. Kedelapan, contoh alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu Lego. Lego merupakan bentuk alat permainan edukatif yang paling banyak dijumpai dan kebanyakan anak-anak juga menyukainya. Lego merupakan alat permainan edukatif yang terbuat dari plastik. Lego dapat dibangun menjadi berbagai bentuk seperti mobil-mobilan, pesawat, motor, kereta api, dan lain-lain. Alat permainan ini berupa potongan-potongan persegi maupun persegi panjang yang masing-masing dapat ditancapkan dan disusun sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu menara lingkaran. Menara lingkaran adalah bentuk alat permainan edukatif yang terbuat dari kayu dan ada pula yang terbuat dari plastik. Alat permainan ini terdiri dari beberapa lingkaran yang dapat disusun dan dijumlahkan. Selain itu juga, menara lingkaran juga dilengkapi dengan lambang penjumlahan dan pengurangan yang dapat digunakan anak untuk berlatih, berhitung, maupun menjumlahkan. Selanjutnya yaitu ada menara geometri. Menara geometri terbuat dari kayu yang keras, kuat, dan mudah dihaluskan, serta diberi cat warna-warni supaya terlihat menarik. Menara geometri adalah alat permainan edukatif indoor yang terdiri dari bentuk segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan persegi. Berbagai bentuk geometri tersebut memiliki warna yang cerah dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu origami. Origami adalah alat permainan edukatif
yang terbuat dari kertas. Origami ini merupakan bentuk permainan kreativitas yang berasal dari negara Jepang. Bahan yang diperlukan yaitu potongan kertas lipat berbentuk persegi. Pembuatan alat permainan ini sedikit agak rumit karena membutuhkan kemahiran. Selanjutnya yaitu buku cerita bergambar. Alat permainan edukatif selanjutnya adalah buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar merupakan buku yang berisi cerita yang dilengkapi oleh gambar ilustrasi cerita dan berfungsi sebagai media untuk menstimulasi kecerdasan linguistik untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu ada congklak. Congklak adalah alat permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan jenis congklak kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuhan dan batu-batuan kecil. Manfaatnya untuk melatih sosial emosional motorik halus serta kreativitas anak. Kesimpulannya, alat permainan edukatif merupakan permainan yang ditujukan kepada peserta didik untuk belajar melalui permainan yang telah disiapkan pendidik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif ini merupakan alat yang berfungsi sebagai penunjang pembelajaran peserta didik supaya kegiatan pembelajaran itu lebih menarik untuk peserta didik. Biasanya, permainan alat edukatif ini ditujukan untuk peserta didik usia 0 hingga 6 tahun. Jika dalam pendidikan non formal, peserta didik yang memiliki usia 0 sampai 6 tahun merupakan siswa PAUD. Manfaat alat permainan edukatif ini yaitu melatih kemampuan fisik motorik anak. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai alat permainan edukatif. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang alat permainan edukatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.